Itu not with excess. Dia sampaikan demikian. Itu dasarnya apa? Dasarnya adalah keterangan ahli dari salah satu kampus di sana ya, di UGM lah saya sebutkan UGM. Serangan atau ancaman itu melawan hukum, jelas dong. Orang dijamret kan serangannya melawan hukum ya. Dan seketika, tapi kalau misalkan pun itu ditabrak, itu not with excess. Itu adalah pembelaan terpaksa yang melampaui batas dan itu tidak dipidana. Kenapa tidak dipidana? Karena di situ ada alasan pemaaf, Mbak. Jadi memang ada kesalahan di situ, tapi kesalahannya hapus. Karena ini bukan pidana, bukan pidana. Tetapi sepertinya ada miss ini. Ada missnya apa? Kalau dari Mbak Selamat sendiri sebagai praktisi hukum melihat dua kasus ini tadi, yang di S Gabus tadi sama yang di Sleman ini kayak gimana nih? Yang di Sleman deh, kita ngomongin orang yang katanya dijamret, istrinya naik motor dijamret, lalu suaminya mengejar pakai mobil, dipepet, jambretnya tewas, jambretnya meninggal, malah jadi tersangka. Apa kita harus membiarkan tas kita dijamret? Jadi kalau istri saya dijamret, kita silakan mas gitu, enggak enak gitu. Pasti kan secara manusiawi pengen ngejar dong. Kita juga pasti pengen ngejar. Lagi ada surat berharga kan. Iya, terima kasih. Jadi kalau saya melihat ya dari sisi hukum ya, dan dalam praktek juga, ini sangat menyedihkan sebenarnya apa yang terjadi di Sleman ini, begitu. Apalagi kalau kita lihat dalam perkara ini, itu bukan hanya terkait dengan kecelakaan lalu lintas, tetapi ada sebab akibatnya, ada kausalitasnya. Kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan 2 orang itu meninggal, itu adalah karena penjamretan. Ini harus dilihat polisi. Ya, harusnya melihat dulu ada kausalitas ya. Kemudian harus dilihat juga apakah memang apa yang dilakukan oleh si penabrak ini ya memang untuk membela diri atau bagaimana. Nah, dalam perkara di Sleman ini Kapolres sendiri mengakui di media segala macam atau di wawancara itu mengatakan bahwa apa yang dilakukan oleh Hogi Minaya itu adalah not with excess. Coba lihat deh, itu not with excess. Dia sampaikan demikian. Itu dasarnya apa? Dasarnya adalah keterangan ahli dari salah satu kampus di sana ya, di UGM lah saya sebutkan UGM. Itu mengatakan bahwa itu not with excess. Ya kan? Sudah. Di not with excess itu ditegaskan dalam pasal 43 KUHP. Dikatakan bahwa pembelaan terpaksa yang melampaui batas ya, itu tidak dipidana. Tidak dipidana, asalkan ada beberapa syarat. Salah satu syaratnya apa? Salah satu syaratnya adalah serangan atau ancaman itu melawan hukum, jelas dong. Orang dijamret kan serangannya melawan hukum ya. Dan seketika begitu jambret, potong pakai karter, kabur kan, tasnya dibawa. Itu seketika, ya. Dan kemudian dari si Hogi Minayanya ini, dia karena ada guncangan jiwa yang hebat, ya, guncangan jiwa yang hebat, ada amarah, ada emosi, ya. Ini apa tas istri saya diambil, dia langsung kejar, pepet terlepas dari dipepetnya itu ternyata terjatuh karena tembok atau misalkan terjatuh karena ditabrak, ya karena ada versi yang ditabrak ya. Tapi kalau misalkan pun itu ditabrak, itu not with excess, itu adalah pembelaan terpaksa yang melampaui batas dan itu tidak dipidana. Kenapa tidak dipidana? Karena di situ ada alasan pemaaf, Mbak. Ada alasan pemaaf, Mas. Di situ ada alasan pemaaf. Maksudnya apa alasan pemaaf? Jadi memang ada kesalahan di situ, tapi kesalahannya hapus. Karena penyebabnya tadi. Makanya itu sebenarnya perkara ini, kalau di awal penyelidikan itu kepolisian Sleman, ya, penyelidikan sudah memeriksa ahli dan mengatakan bahwa itu not with excess, harusnya tidak dinaikkan ke penyidikan. Karena ini bukan pidana, bukan pidana. Tetapi sepertinya ada miss ini. Ada missnya apa? Missnya orang menganggap bahwa kalau pembelaan diri yang melampaui batas itu dipidana. Itu yang nggak benar. Makanya mohon maaf ini. Ini kita koreksi ke kontrol ya, ke pihak kepolisian. Bukannya kita ingin menghujat atau apa, ingin mengkoreksi juga, memberikan masukan. Makanya kami harapkan ini kepada Bapak Kapolri untuk memeriksa ini, Kapolres dan penyidiknya. Kenapa ketika satu perkara dikatakan bahwa ini adalah not with excess, tetapi masih dilanjutkan, harusnya berhenti sebelum naik penyidikan. Atau kalaupun perkara itu sudah naik penyidikan, ingat gak perkara tahun 2022? Amat Sinta yang dia ngelawan begal
Akhirnya begalnya meninggal 2 orang. Itu perkara Polres ditarik ke Polda NTB dan itu perkara di SP3 loh, Mbak. Perkaranya di SP3 karena Udah sudah ada naik kasus yang penyidikan. sejenis ya. Betul. Harusnya mirip-mirip kayak gitu. Makanya itu Bisa jadi pedoman. harusnya kepolisian itu tidak tidak serta-merta ya. Ketika orang katakanlah diambil karena ini ada korban meninggal, karena dalam perkara pidana itu ketika ada korban meninggal itu belum tentu pidana. Karena apa? Karena kalau kita lihat di dalam perkara yang Sleman ini ada Mbak namanya alasan penghapus pidana. Apa alasan penghapus pidananya? Tadi not will access. Not will access. Gitu, iya. Artinya tapi pihak kepolisian yang awalnya mempidana kasus ini tetap harus diperiksa untuk mencari motif atau apa? Maksudnya diperiksa gimana? Kan dia menetapkan tersangka. Artinya di situ ada kesalahan pemahaman bahwa seharusnya tidak dipidana. Nah, Betul. masih perlu diperiksa juga nggak pihak kepolisiannya walaupun ini sudah selesai. Nah, kalaupun diperiksa, apa yang kita cari dari pemeriksaan ini? Betul. Jadi kalau menurut saya penyidiknya ini tetap harus dilakukan pemeriksaan, ya. Seperti yang ini ya, Spon itu ya, yang jualan Spon itu kan diperiksa propam. Harusnya diperiksa propam juga. Kenapa diperiksa propam? Kenapa kok bisa jadi begini? Dikatakan ini not will access yang harusnya tidak dipidana, perkaranya berhenti, ya. Itu kenapa dilanjutkan? Itu harus periksa secara etik, harus betul, secara etik harus diperiksa juga. Harus ada sanksi juga, Mbak. Harus ada sanksi. Karena apa? Karena untuk memberikan efek jera kepada yang lain. Biar tidak terulang. Betul, jangan sampai ini meminimalisir lah, meminimalisir. Ini biar tidak terulang begitu. Apa mungkin ada ketidaktahuan atau miss tadi jangan terulang lagi. Artinya pihak kepolisian harus paham betul prosedur seperti itu. Betul sekali. Aku mau ngomong ke Pak Edi nih soal berulang kali dari zamannya Presiden Joko Widodo, lalu Kapolri juga pernah bilang, Jaksa Agung juga bilang soal sense of crisis dalam penanganan pidana gitu loh. Penegak hukum diupayakan memiliki sense of crisis, melihat dari segala sisi gitu dan mengutamakan rasa. Bijak mengutamakan rasa dan tanggap gitu. Tanggapan Mas Edi sendiri bagaimana? Ya, tentunya memang saya kira tadi saya sampaikan juga bahwasanya memang seorang penyidik itu ya, penyidik, penegak hukum, dia harus betul-betul smart ya, artinya memang dia pintar ya, kemudian juga tentu tidak hanya kalau di istilah di polisi ada namanya kacamata kuda ya, tidak demikian, terlalu kaku, tidak kaku ya. Kita harus melihat bahwasanya ini perlu nggak harus proses hukum ya, karena menurut saya tidak semua harus dilakukan, semua kasus itu harus proses hukum, tidak demikian ya, karena ada beberapa kasus sebetulnya yang seharusnya tidak harus ke pengadilan, tetapi dipaksakan ke pengadilan, itu yang susah. Saya kasus ini ya, harusnya tadi tidak harus di pengadilan, kenapa? Tapi harusnya juga, kalau menurut saya, selain penyidiknya, kejaksaannya juga misalnya kenapa juga harus menerima kasus ini? Itu juga ini. Ini naik ke kejaksaan. Karena penyidik juga harusnya paham soal not will access yang tadi ini gitu kan. Jadi tidak harus dikaji nih motifnya. Jadi kalau misalnya terjadi seperti itu, kenapa? Jadi di sini adalah antara penyidik dan kejaksaan ya sebagai penuntut juga memiliki keterkaitan ya, saling mengontrol di sini ya. Makanya saya kira dalam undang-undang KUHP baru itu kan di situ jelaskan bahwasanya jaksa pun boleh menghentikan ya dalam undang-undang sekarang ya. Ketika misalnya melihat bahwasanya tidak harus apalagi misalnya kan tidak cukup bukti misalnya gitu ya. Ini tadi disampaikan oleh teman kita tadi bahwasanya ini kan pembelaan diri ya. Kemudian dipaksakan kembali, harusnya memang ya lakukan restoratif justice, panggil semua keluarganya, kemudian sampaikan bahwasanya kami setelah melakukan penyelidikan dan penyidikan, kemudian ternyata kasus ini tidak bisa kami paksakan untuk naik ke penyidikan. Kenapa? Ini adalah unsur pembelaan diri. Ketika misalnya nanti ada yang keberatan, dia bisa melakukan pra peradilan.